Balik lagi di channel Profesor Parno bersama gua Duison. Di video kali ini gua bakal coba jelaskan bagaimana caranya membuat model machine learning untuk melakukan deteksi terhadap suatu email, apakah email tersebut termasuk dalam kategori spam ataupun bukan. Di sini udah gue buka sebuah dataset spam.csv. Gue dapat ini dari kaggle.com. Di sini udah ada data dua fitur, yaitu text dan target. Dimana teks ini maksudnya adalah kata-kata yang ada di email, sedangkan untuk yang targetnya itu adalah kategorisasinya, dia masuk ke ham atau masuk ke mana yang spam. Yang spam, contohnya mana ya yang spam? Nih spam. Jadi kita mau lihat berdasarkan data ini, kita akan membuat sebuah model machine learning untuk memprediksi suatu email itu termasuk spam atau tidak. Oke. Untuk yang pertama, langsung aja masuk ke Python-nya. Yang pertama yang jelas kita butuh membaca filenya yang tadi ya. Misalnya kita buat emailnya sama dengan kita harus import pandas spd. Selanjutnya kita baru bisa emailnya pd read csv. Nama filenya di direktori ini gue udah taruh di direktori yang sama, namanya spam csv. Oke, sudah kebaca karena gue tab dia autofill. Karena ini ada CSV dan dengan di datanya tadi terlihat bahwa dia dipisahkan dengan koma ya. Karena kita takutnya nanti program kita membaca pemisahnya adalah titik atau yang lain. Jadi kita tulis pemisahnya adalah koma. Oke, selanjutnya kita coba lihat aja dulu file yang kita masukkan ke dalam variabel ini. Kita baca headnya aja. Misalnya kalian mau 10 boleh. Kita baca 10 pertamanya. Ini 10 data teratas 0 sampai 9. Ini bukan semuanya ya, ini hanya headnya aja yang gua print, cuma buat membuktikan bahwa variabel emailnya ini sudah berisi yaitu data spam.csv. Oke, selanjutnya kita perlu memisahkan antara teks dengan target. Sebenarnya gampang aja kita pisahin. Misalnya kita mau pakai email, habis itu kita slicing dia dengan name fiturnya teks misalnya gitu, tapi gua pengen lebih sederhana dan lebih mudah dikerjakan. Nantinya kita pisahkan menjadi X dan Y. X-nya itu kita akan melakukan slicing dari yang semua instant pada kolom pertama. Oke. Sedangkan yang Y, emailnya bakal kita slicing di yang terakhir aja. Oke, yang terakhir aja. Sorry. Oke. Kalau kalian penasaran, kalian bisa print. Ini X-nya dan ini Y-nya. Kita sudah punya data yang terpisah. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah membagi dia menjadi data latih dan data uji.
Sebenarnya kalau kalian mau bikin semuanya menjadi data latih, tidak masalah. Asalkan kalian punya data tersendiri untuk melakukan uji terhadap machine learningnya. Kali ini gue mau bikin dia terpisah. X dan Y-nya ini kita bagi menjadi X train dan X test. Yang pertama X train seperti biasa, terus X test, itu Y train sama Y test. Nah ini kita panggil si metode train test split. Oke, sebelum kita panggil, seperti biasa kita harus panggil dulu dia dari orang tuanya atau parentnya, yaitu di sklearn dot model selection mestinya. Oke, ada. Kita import train test split. Tinggal di tab aja ya. Oke, sudah terpisah. Mestinya ini sudah terpisah. X train dan Y train, X test dengan Y trainnya mestinya sudah terpisah. Sekarang kita perlu melakukan vektorisasi. Maksudnya adalah kita kan ini kan masih ini ya, masih teks berupa teks. Nah, kalau misalnya di machine learning itu kita butuh fitur numerik yang bisa kita masukkan ke dalam fungsi matematika biar dia nanti bisa learning. Nah, karena ini masih teks, kita butuh suatu metode untuk melakukan vektorisasi atau biasa disebut dengan fitur extraction. Jadi dari teks ini kita mau ubah dia menjadi banyak fitur gitu. Fitur-fitur yang nanti nilainya bisa digunakan untuk dilakukan perhitungan pada algoritma machine learning. Nah, untuk melakukan fitur extraction itu banyak caranya. Kalian bisa buka website di scikit-learn untuk pembahasan lebih detailnya tentang dokumentasinya. Di sini ada teknik-teknik dalam melakukan fitur extraction. Ada back of word, ada sparsity dan lain-lain. Nah, untuk yang common digunakan itu ada yang namanya count vectorizer. Oke. Jadi vectorizer ini mengimplementasikan tokenisasi dan occurrence counting. Jadi dia memisah-misahkan kata-katanya dan menghitung seberapa sering dia munculnya. Oke, itu yang pertama adalah count vectorizer. Dan yang kedua itu adalah TF-IDF atau term frequency inverse document frequency. Untuk teknik ini menggunakan fungsi matematika, yaitu rumusnya itu kayak gini. Jadi kita cari dulu si TF-nya, term frekuensinya itu berapa. Habis itu kita pakai IDF-nya juga. Jadi tidak pakai TF-nya aja, tidak pakai term frekuensinya aja, tapi kita juga membagi dia dengan IDF-nya atau inverse document frekuensinya. Oke, makanya namanya adalah TF-IDF. Kalian bisa baca sendiri di dokumentasi ini. Di video kali ini gue bakal jelasin dua metode itu. Bukan jelasin sih, maksudnya mempraktekkan dua metode itu. Yang pertama, gue bakal melakukan fitur extraction menggunakan TF-IDF terlebih dahulu. Yang pertama yang perlu kita lakukan, kita perlu manggil dulu metode-metode yang kita perlukan. Di sklearn ada fitur extraction. Kita langsung spesifik ke teks. Kita import si TF-IDF yang vectorizer, sama sekalian aja sama si count vectorizer karena nanti kita akan pakai. Selanjutnya si TF-IDF ini bakalan kita masukkan ke suatu objek atau variabel yang biasanya gue sebut vectorizer. Jadi dia yang bakal melakukan vektorisasi. Kita taruh dia si TF-IDF vectorization, jangan lupa buka tutup kurungnya. Setelah kita melakukan ini, kita langsung aja melakukan
vektorisasi atau filter extraction terhadap datanya. Misalnya kita mau pertama kali kita ekstrak dulu si extract-nya karena kita mau ngelatih dia. Jadi kita fit dia dengan vectorizer yang udah kita tulis di atas. Kita fit transform si datanya itu sendiri. Jadi kita ubah extract itu menjadi form yang baru dengan vectorizer. Kalau kalian penasaran, kalian bisa print. Tapi ini kayaknya enggak, dia cuma membaca matriksnya berapa. Coba kita print pakai ini ya. Nah, ini bisa. Ini nilainya. Jadi dari kata-kata itu kita mendapatkan sebuah value, yaitu besarannya 0,19, 0,27 dan seterusnya. Oke. Setelah kita melakukan ekstraksi fitur, kita melakukan training dia. Misalnya kita pertama mau pilih dulu metode atau algoritma machine learning apa yang mau kita pakai. Pada video kali ini gue bakal pakai 3, yaitu naive Bayes, random forest, dan kernel SVM. Kernel SVM ini kenapa gue pakai? Karena pada dasarnya dia ini bagus untuk melakukan klasifikasi terhadap 2 kategori. Karena dia melakukan menggunakan support vector untuk memisahkan 2 kelas. Yang pertama gue bakal panggil naive Bayes. Naive Bayes. Seperti biasa, kita perlu melakukan import terhadap modul yang kita pakai. Untuk naive Bayes kita bisa import dia dari skiller naive kalau nggak salah ya. Naive. Oh, huruf kecil ternyata. Kita import yang multinomial naive Bayes. Oke, kita sudah panggil dia. Sekarang kita taruh dia di object classifier. Terserah kalian mau pakai apa. Biar gampang ingatnya adalah gue selalu pakai classifier, vectorizer, dan lain-lain. Kita taruh si multinomial NB ini di classifier. Setelah itu kita lakukan fit atau kita train dia terhadap si data train kita. Classifier dot fit ke X train dan Y train. Jadi kita melatih dia terhadap data latih kita dan di label data latih kita. Ada yang salah. Oh sorry, ini kurang tuh ya. Oke, sekarang kita sudah punya model machine learningnya. Kita sudah punya model machine learning dari data X train dan Y train. Selanjutnya kita bakal uji dulu dia pada data sembarang data. Misalnya kita uji dengan sembarang data. Dari model itu kita misalnya tes aja, kita buat sebuah list dari kata-kata. Misalnya yang pertama adalah warning, your mobile number was awarded a prize misalnya. Ini yang pertama. Harapannya ini akan terbaca spam ya. Nah, yang kedua adalah misalnya hey, good morning, what's up, set. Oke, ini kita perlu backslash. Oke, kita sudah punya data tes aja, tapi karena ini adalah data teks belum numerik, kita perlu melakukan vektorisasi juga terhadap data ini. Jadi kita lakukan dulu si tes aja ini, kita ubah menjadi si ini ya, bukan fit, kita transform menggunakan vectorizer. Kita transform menggunakan vectorizer yang kita udah buat. Oke, ini kita udah punya data baru, data di luar
yang di atas tadi. Sekarang kita coba prediksi ya. Prediksi sama dengan classifier. Kita pakai yang classifier yang di atas tadi. Habis itu kita lakukan panggil metode predict, dimana nanti yang kita predik adalah data tes aja ini. Oke. Sorry. Selanjutnya kita coba print prediksinya. Nah, hasilnya adalah spam dan ham. Nah, jadi kalau secara kasat mata model kita ini udah berhasil untuk melakukan uji terhadap dua data ini. Oke. Ini kan baru dua aja. Oke, sekarang karena kita sudah melakukan prediksi terhadap data yang kita buat sendiri, sekarang kita mau prediksi terhadap data yang sudah kita pisahkan tadi di atas. Oke. Yang pertama, kita sudah pasti perlu melakukan vektorisasi atau feature extraction terhadap data si X-test-nya, karena kita mau uji dia kan. Yang kedua, kita bakal membuat suatu variabel baru, misalnya predict atau ypred lah. Ypredict menggunakan classifier yang udah kita bangun tadi. Classifier, terus kita panggil predict. Untuk datanya adalah dari X-test-nya. X-test. Oke. Sorry. Sepertinya harus diulang nih. Harus diulang. Sebentar, kita restart run all. Oke. Ini sudah jalan. Ypred-nya sudah berhasil kita develop. Sekarang kita mau melihat performanya. Performanya kita akan lihat pertama dengan confusion matrix. Pertama kita perlu import dulu seperti biasa sklearn matrix ada, kita import confusion matrix. Oke. Kita print aja langsung si confusion matrix ini pada y test terhadap ypred. Jadi kita mau prediksi, mau lihat performanya yang diprediksi sama yang aslinya. Kita print gini. Oke, jadi salahnya ada 61. Kita bisa memprediksi berapa tuh totalnya, ini sekitar 1300-an. Dari 1300 1400 kita miss di 61 teks yang salah prediksi. Oke, untuk melihat seberapa besar persentase akurasi dari performanya, kita bisa melakukan dengan cara memanggil function method dari matrix di sklearn, import matrix. Habis itu kita print aja, print matrix dot akurasi, akurasi dari y test dan ypred. Nah, ini hasilnya. Jadi performanya itu sekitar 95%. Oke, secara umum prosesnya seperti ini. Kalian bisa melakukan improvement, misalnya mau menambahkan plot-plot lain terhadap confusion matrixnya, atau kalian mau melakukan evaluasi terhadap ROC curve-nya dan lain-lain. Kalian bisa improve sendiri menggunakan Seaborn, dan kalian bisa improve sendiri evaluasinya mau seperti apa. Yang jelas secara keseluruhan prosesnya seperti ini. Dan jika kalian mau menggunakan algoritma lain, seperti yang tadi gue jelaskan, gue bakal coba tulis untuk yang random forest dan SVM. Untuk yang random forest, classifiernya cukup kalian ganti dengan memanggil si random forest classifier. Tapi sebelum itu kayaknya kita perlu import lagi from sklearn dot ensemble import random forest
classifier. Oke. Setelah itu kita masukkan dia ke objek classifier si random forest ini. Oke, kalian masukin random forest classifiernya di objek ini. Setelah itu kalian perlu melakukan menambah argumen hyperparameter dari si random forest. Yang pertama itu adalah n estimatornya. N estimatornya misalnya mau berapa? Misalnya 10. Dan selanjutnya kalian perlu melakukan menambahkan kriteriannya. Kriterian dari si forest yang bakalan kita bangun itu bakal mau berdasarkan apa? Misalnya berdasarkan yang ada itu entropi misalnya. Menggunakan entropi. Setelah itu kita sudah punya classifiernya, nanti tinggal kita fit seperti yang si naive Bayes, kita fit dia terhadap data yang mau kita latih. Si Xtrain dengan labelnya adalah Ytrain. Kalian tinggal run ini. Di run ini classifiernya akan berubah menjadi random forest. Kalian tes di uji data ini. Kalian run lagi yang ini, kalian prediksi lagi. Ternyata random forest pun bisa memprediksi. Selanjutnya kita coba tes di yang lebih besar. Lower not found. Mestinya ini kayaknya kita harus ulang lagi. Kita clear output aja. Setelah diulang, kalian run lagi. Hati-hati jangan melakukan run terhadap yang naive Bayes. Nah, yang naive Bayes ini nggak perlu di run. Kita lengkap ke random forest. Kita uji prediksi, print prediksinya spam dan ham sama. Habis itu kita uji terhadap data kita. Habis itu coba kita lihat performanya. Performanya kelihatannya lebih baik. Oke. Akurasinya 97%. Oke. Nah, kalau kalian mau menggunakan yang SVM, kalian tinggal tambahin lagi di sini. Pertama jangan lupa kita perlu melakukan import terhadap SVC. SVC itu library-nya untuk yang CSVM ya. Di sklearn.svm import SVC. Sklearn import SVC. Habis itu kita masukin juga sama classifiernya apa. Classifiernya adalah SVC. SVC butuh hyperparameternya itu ada konstantanya. Konstantanya bisa kita masukin 5. Nanti kalian bisa tes sendiri dengan hyperparameter yang berbeda. Kalian mendapatkan performa berapa. Yang kedua yang penting adalah kernelnya. Kernelnya ini bisa RBF, sigmoid dan lain-lain. Misalnya gue pakai RBF. Yang selanjutnya kita fit dia seperti biasa, seperti yang atas. Tes dan Y tesnya. Kok Y tes sih? Train dong. Oke. Nanti kalian tinggal run ini. Kernel. Kalian run ini, kalian run semuanya lagi. Nah, ini juga ternyata SVM juga memprediksi untuk data yang 2 ini adalah spam dan ham. Selanjutnya yang ini lower not found, jadi kita harus ulang lagi. Intinya seperti itu. Untuk melakukan prediksi terhadap spamming email. Kalau kalian mau ubah-ubah algoritmanya, kalian tinggal ubah di bagian sini, classifiernya kalian ubah. Nah, kalau kalian mau merubah vektorisasinya menggunakan count vectorizer, kalian bisa melakukannya dengan cara seperti ini. Karena kita sudah melakukan mengimport vectorizernya, kita tinggal pakai aja. Caranya adalah kalian ubah si vectorizernya ini, vectorizer menjadi count vectorizer vectorizer
count. Nggak mau dia ya. Sebentar, ini gua run dulu. Oke, sepertinya butuh ulangi ya. Kita run yang ini kita run. Oke, yang vectorizer-nya kita skip sebentar, tapi kita perlu ini ya, perlu importnya. Oke, ini aja kita run, yang ini nggak usah. Selanjutnya kita panggil yang count vectorizer, kita panggil yang count vectorizer. Oke, sama seperti yang di atas, kita feed ulang si Xtrain ini menggunakan vectorizer yang sudah kita buat. Allah, sorry, tabnya kayaknya lagi bermasalah. Feed transform terhadap Xtrain-nya. Xtrain-nya. Oke. Ini kita run dong. Oke, coba kita print si Xtrain-nya. Dan ini sepertinya error. Kita timpa aja. Kita timpa ini. Kita run. Kita print. Nah, ini nilainya ya, nilainya 1113 karena dia menghitung jumlah occurrence-nya. Oke. Vectorizer-nya sudah berubah, kalian tinggal eksekusi the rest of the code. Jadi sisanya kalian tinggal eksekusi aja sesuai dengan yang kalian butuhkan. Kalian butuh naive Bayes, kalian run yang ini. Kalian butuh yang ini random forest, kalian run yang ini. Kalian butuh yang SVM, kalian run yang ini. Oke, sisanya evaluasinya kalian bisa improve menggunakan ROC ataupun conversion matrixnya dibuat plotting yang lebih baik, ataupun kalian menggunakan tuning menggunakan grid search untuk menemukan hyperparameter yang terbaik. Nanti di video selanjutnya bakal gue jelasin bagaimana caranya mentuning hyperparameter menggunakan grid search. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Jangan lupa untuk di like dan share video ini untuk teman-teman kalian yang dirasa ingin belajar mengenai bagaimana caranya membuat model machine learning untuk mendeteksi spam email. Jangan lupa juga untuk subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan info terbaru mengenai video yang diupload oleh Profesor Parno. Thank you for watching and see you in the next video.